Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Amalan Syawal ketiga, menyatukan dua hati. Jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penamaan bulan itu berdasarkan pada posisi bulan mengelilingi matahari atau dikenal dengan tahun Qamariyah itu telah ditentukan. Misalkan dimulai dengan bulan ke-1 bernama Muharram sampai dengan bulan ke-12 bernama Zulhijjah. Semua penamaan itu sesuai dengan kondisi pada zaman itu. Kita ambil contoh seperti bulan Safar, bulan kedua dalam tahun Qamariyah. Dinamakan Safar itu karena pada bulan itu orang-orang bepergian untuk berperang, berdagang, atau urusan yang lainnya, yang mengakibatkan kampung halaman mereka itu menjadi safar. Safar itu artinya sepi atau sunyi. Begitupun dengan bulan lainnya, dan tentu tidak terkecuali bulan Syawal, bulan urutan ke-10 yang sedang kita bahas. Syawal itu dikatakan demikian karena pada saat itu terdapat suatu fenomena hewan unta yang banyak di Arab Saudi, yang mereka itu mengalami penurunan produksi susu apabila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi bulan Syawal itu salah satu bulan yang paling sedikit produksi susunya. Maka dari itu dinamakan Syawal, artinya kurang. Penyusutan tersebut sebenarnya secara ilmiahnya itu diakibatkan karena pada bulan Syawal itu ketersediaan rumput hijau sebagai pakan unta itu menipis. Berakibat cuacanya itu menjadi panas, atau penyebabnya adalah cuaca yang terik. Sehingga cuaca panas, pakan unta berkurang, secara otomatis produksi susu pun berkurang. Namun orang Arab zaman dahulu meskipun demikian menganggap tetap bulan itu adalah bulan sial. Dan mereka berkeyakinan di bulan Syawal itu jangan memulai suatu usaha. Bahkan lebih jauh lagi, orang Arab dahulu itu memilih untuk menyimpan peralatan perangnya. Karena mereka nggak mau perang di bulan Syawal, takut kalah. Nah, pemilihan nama Syawal, apabila kita lihat dari sisi bahasa, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mansur dalam kitabnya Lisanul Arab. Lisanul Arab ini adalah kitab yang menjelaskan secara rinci makna kata dalam bahasa Arab. Menurut beliau, Syawal itu berasal dari kata shin dan la, atau syala. Shinnya sin besar, titik 3, yang berarti mengangkat atau membawa. Dikatakan demikian karena pada bulan tersebut unta betina mengangkat atau menegakkan ekornya, sehingga dikatakan dalam bahasa Arab syalat an-naqbah bi zanabiha, artinya unta betina yang menegakkan ekornya. Kenapa ekornya ditegakkan? Karena unta-unta betina yang ekornya tegak itu memiliki kecenderungan untuk tidak mau didekati oleh unta jantan, atau dia tidak mau dikawini oleh unta jantan.
Muhammad bin Al-Siddiqi menyatakan hal yang senada, yakni Syawal itu berasal dari kata syalat al-ibil, bermakna seekor unta yang mengangkat ekornya. Kalau beliau tidak menyebutkan betinanya karena menggunakan kata ibil. Maka logika orang Arab dahulu itu sederhana. Jika unta betina saja tidak mau menikah atau dikawini oleh unta jantan, terlebih lagi manusia, harusnya juga tidak menikah di bulan Syawal. Tentu ini logika yang cukup aneh, bahkan sangat aneh. Masa kita dibandingkan dengan unta yang tidak diberikan oleh Allah akal? Namun, keyakinan tersebut itu bertahan hingga Rasulullah SAW diutus. Dan beliau mematahkan keyakinan tersebut dengan perbuatan yang beliau lakukan sendiri, yakni beliau SAW itu menikah dengan salah satu istrinya di bulan Syawal. Mari kita simak hadis yang akan saya bacakan. Hadatsana Abu Bakr. Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin wa lafdhu li Zuhairin qala hadatsana Waqi' hadatsana Sufyan an Ismail bin Umayyah an Abdullah bin Urwah an Aisyata qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tadi menyebutkan sanadnya, Rasulullah SAW disebutkan oleh Aisyah, di mana Aisyah itu berkata, tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawalin. Rasulullah SAW itu menikahiku pada bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawalin fa ayyu nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam kana akhta indahu minni qala wa kanat Aisyatu tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi Syawal. Rasulullah SAW pun menggauliku pada bulan Syawal, maka istri beliau yang manakah yang lebih beruntung di sisinya selain aku? Ia berkata, perawi ini menyebutkan bahwa Aisyah itu senang jika para wanita dinikahi pada bulan Syawal. Hadis yang saya bacakan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Aisyah menuturkan pada hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW menikahi dirinya di bulan Syawal. Yang hal ini membuktikan kepada orang Arab zaman itu dan kepada semua Muslim yang ada pada saat itu hingga saat ini bahwa bulan Syawal itu bukan bulan sial. Bukan bulan sial untuk menikah. Bahkan sebaliknya. Sehingga pada akhir hadis riwayat Muslim yang tadi disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan bahwa ia senang jika para wanita dinikahi pada bulan Syawal. Tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi Syawalin. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan bahwa hadis ini merupakan dalil yang mensunnahkan menikah di bulan Syawal. Lebih lanjut beliau menyatakan Aisyah radhiyallahu taala anha mengucapkan perkataan itu untuk membantah keyakinan kaum jahiliyah dan kepercayaan sebagian orang-orang awam yang membenci menikah di bulan Syawal. Pernikahan merupakan hal yang besar bagi kehidupan seseorang. Karena pada pernikahan terjadi penyatuan dua hati untuk melaju lebih cepat kepada tujuan semua muslim yaitu surga. Terbukti, keutamaan menikah itu banyak. Di antaranya kita sebutkan beberapa. Yang pertama, tentu ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan dalam Quran surat An-Nur ayat 32, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum
wa imaikum iyakunu fuqara au yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wangkihul ayyama minkum, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah mampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Di awal kalimatnya Allah sudah memerintahkan, nikahkanlah. Maka di sini merupakan perintah Allah yang harus kita tunaikan. Kemudian keutamaan yang kedua, tentu ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW bersabda, menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Ini termasuk perintah sekaligus juga ancaman. Gitu ya. Makanya pada keutamaan berikutnya yang ketiga, yakni tentang menikah, bahwa menikah itu adalah setengah dari ibadah. Di dalam hadis riwayat Abu Ya'la, Rasulullah SAW bersabda, "Man tazawwaja faqad utiya nisful ibadah." Siapa yang menikah, maka ia telah diberi setengahnya ibadah. Dalam redaksi yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bukan setengah ibadah, melainkan setengah agama. Dalam hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang solihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah setengah sisanya. Kemudian, riwayat yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka, bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya. Ini salah satu shortcut agar kita bisa menyempurnakan agama yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan diri kita. Maka menikah di bulan Syawal adalah sunnah sebagaimana yang Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.